ngaji kayak mau perang. Pak Haji Atik tadi bilang MC-nya keren ini Gus. Iya, tetangga saya itu. Pojokan rumah itu. Di rumah Dukuh, Sidomoyo, Gudean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, semoga para tokoh senantiasa diberi kesehatan lahir batin, umur yang barokah, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati, ini tadi ada info bahwasanya masih di perjalanan Wakil Bupati Sleman, beliau Bapak Danang Maharsa SE, dan yang saya hormati Bapak Kapolresta Sleman, Bapak Dandim Sleman atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek, dan yang saya hormati Bapak Panewu Kapanewon Gudean Bapak Edi Wibowo, dan yang saya hormati beliau yang luar biasa, yang istimewa pada malam hari ini, beliau yang lagi ulang tahun, owner dari Rocket Chicken, CEO menyamar, beliau Bapak Haji Nurul Atik beserta istri beliau Ibu Emi Setiawati. Semoga berkah kehadiran dan doa panjenengan semua di ulang tahun beliau yang ke-60 tahun, umurnya tambah barokah, hidupnya barokah, dan semoga dalam hajat-hajat kebaikannya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam hidupnya ibadahnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa ini Pak Haji Atik ini, CEO menyamar. Biasanya ada di film-film, lah ini ada di Sleman ini. Nah, semoga Rocket Chicken tambah jaya, mengudara dan meroket. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati putri-putri beliau, menantu beliau, ada Mbak Gita dan Mas Arda Kusuma, ada kembar putri beliau niki tim hadroh mbok menawa pengen dadi mantune Pak Haji Atik. Pak Haji Atik ini punya perawan dua kembar. Nah, sapa ngerti kok tim hadroh dadi CEO. Nah. Ada beliau Mbak Salma Amirul Azizah, ada Mbak Salsa Amirul Harimah. Semoga putra-putri beliau menjadi waladun solihun yad'ulah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati General Manager PT Rocket Chicken Indonesia, kiri saya beliau Bapak Haji Jatmiko. Dan yang saya hormati jajaran top manajemen PT Rocket Chicken Indonesia. Dan yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Fadlur Robbi, panjenenganipun Al Mukarrom Kiai Jinanuddin. Dan yang saya hormati seluruhnya para jamaah, para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah Sleman, Yogyakarta. Semoga seluruh jamaah yang hadir hidupnya ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak barokah, keluarga yang barokah, dan keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Tak lupa adik-adik difabel yang diundang oleh beliau, semoga senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua berkah
satu orang yang syukuran, satu orang yang menunjukkan kebahagiaan kepada Allah, satu orang yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah, tapi yang bahagia bisa satu kabupaten, Masya Allah. Sing ulang tahun Pak Nurul Atik, tapi sing seneng wong sak menimbane, apa nih ibu-ibu kudung ijo iso nyang wong ganteng. Lah, ST Ucat mana ST Ucat? Wah, ngaplinge ke jam 3 bengi jarene. Masya Allah. Dan ini kalau yang hijau ini malam Jumat kemarin ke rumah saya. Berarti mulai teko ngomah kudungnya diumbah, di PP dinggene. Masya Allah. Jan koyo karnaval Agustusan. Luar biasa. Kalau di Blitar ada jamaah Sor Sengon, di sini ada Sor Pelem. Luar biasa. Semoga berkahnya juga luar biasa malam hari ini. Amin Allahumma amin. Nah ini berkahnya Pak Haji Atik ini, Masya Allah. Satu orang yang ulang tahun menunjukkan rasa syukur, tapi yang bahagia ribuan atau bahkan puluhan ribu malam hari ini. Bahkan tidak hanya menghadirkan saya sama tim Hadroh, tapi puluhan ribu, 30 ribu roket chicken dibagikan. Masya Allah. Semoga sodakohnya diganti oleh Allah dengan nikmat yang lebih dan anugerah yang lebih, rahmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mugi kunjuk kaula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebelum kita ngaji, agar kita itu mudah memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar ilmu yang kita pelajari bersama nanti masuk ke dalam hati kita. Itu salah satu kuncinya, yakni hati kita itu harus terang, padang. Orang kalau hatinya terang, dia akan mudah untuk memahami apapun atau bahkan untuk produktif. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, seperti adik-adik atau saudara kita yang difabel, mungkin secara fisiknya beliau kayak ada yang kurang sempurna. Mungkin ada yang tangannya, ada yang matanya, pendengarannya, pembicaraannya. Tapi karena mungkin hatinya hidup, akhirnya beliau lebih kreatif daripada kita, lebih produktif daripada kita. Banyak orang yang fisiknya sempurna, tapi karena hatinya tidak hidup, akhirnya tidak produktif, juga tidak mampu kreatif. Loh itu terbukti, adik-adik difabel itu kadang mohon maaf tidak bisa melihat, tapi baca Quran pinter, fasih, bahkan ada yang hafal. Ada adik-adik di sini yang hafal Al-Quran. Kadang ada bapak-bapak yang tidak bisa melihat, tapi mijet lebih enak daripada kita yang bisa melihat. Kadang sing sempurnoi malah mek ngopi. Sing sempurna kadang mek gur gibah. Jadi bengi majelis ngaji akbar, pagi gibah akbar. Tukang rasan-rasan wonge teko. Biasanya kudunge hijau klambi putih. Sing ngejak rasan-rasan kudunge coklat. Lah. Wonge teko lingguhe Sor Pelem. Lah. Alhamdulillah. Tapi yang difabel itu biasanya karena hatinya hidup, mungkin kakinya tidak sempurna, tangannya tidak sempurna, karena hatinya hidup. Mijet lebih enak, baca Quran bisa, bahkan hafal, bahkan bisa kreatif jahit apa, sepatu, baju dan sebagainya. Nah itu karena hatinya hidup. Makanya sebelum ngaji, mumpung saya bersama Hadroh Pusat Sabilul Taubah, nanti biar diiringi seperti halnya ketika saya rutinan di markas, monggo nanti kita awali zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-dzikru hayatul qalbi. Orang kalau mau zikir hatinya akan hidup. Nanti kalau hatinya hidup, kita ngaji itu bisa masuk.
Bisa masuk ke hati kita, kemudian mudah untuk mengamalkannya. Dan semoga mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang yuqaribuna ilallah, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini saya sampaikan seperti ini biar nanti seluruhnya jamaah yang hadir ikut zikir. Biasanya jamaah itu kalau ada sholawatan atau zikir itu cuma gini-gini tok. Nah, kalau enggak gitu lihat vokalnya. Kalau enggak gitu lihat hadrohnya. Wah enek Margono kayak menang kayak. Nah gitu. Nanti biar semua ikut zikir semua gitu nggih. Ikut zikir diselingi siiran bahasa Jawa. Kita kan orang Jawa semua. Tujuannya siiran tersebut mengingatkan diri kita agar tidak lupa tujuan hidup ini dan kita agar lebih bersemangat untuk membangun, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Sareng-sareng sing semangat. Dan zikir niki insyaallah juga penuh dengan fadilah. Sering saya sampaikan berulang-ulang. Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin ini setiap hari istiqomah 100 kali. Karena lahu amanan minal fakri, orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Insya Allah rezekinya lancar, saldonya unlimited kayak Pak Haji Atik, terus ngalir terus. Insya Allah apapun usahanya, insya Allah ketika butuh uang, butuh nyekolahin anak, butuh apa, ada terus insya Allah. Dijauhkan dari kefakiran. Semoga seluruh yang hadir dijauhkan dari kefakiran. Dan ketika sudah meninggal, ketika sudah di alam kubur akan dijauhkan dari siksa kubur. Semoga seluruh yang hadir kelak dijauhkan dari siksa kubur. Dan siapa yang istiqomah membaca zikir ini sehari 100 kali, besok ketika sudah dihadapkan surga dan neraka, pintu surga terbuka lebar untuk dirinya. Artinya menyambut kehadiran orang tersebut. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan kelak berakhir dengannya. Saya banyak terima kasih ke Pak Haji Atik, ke keluarga besar Rocket Chicken. Masya Allah, saya sudah lama tidak ke Jogja. Dulu beberapa tahun yang lalu di Mbak Soimah, kemudian beberapa minggu yang lalu saya di Pemkot ya. Nah ini alhamdulillah setelah lama nggak ke Jogja di Pemkot, terus ini Masya Allah disiapkan seluar biasa ini. Masya Allah luar biasa ini. Saya bisa ketemu jamaah Jogja dengan keadaan yang sangat luar biasa, tempatnya nyaman, enak, bahkan sampai penuh sampai sana. Sana itu timur apa? Kak saya tadi sholat hadap sana ya saya. Berarti sana barat, sana utara. Oh nggih. Gunung Merapi mriko. Oh sampai penuh loh itu. Sampai sana-sana. Padahal tadi siang itu jalan saya ke TPK tadi. Wah ini penuh Masya Allah. Sakmene mbane wong kabeh iki. Asli gini iki. Masya Allah, alhamdulillah. Lama nggak ke Jogja, nggak ke Sleman, alhamdulillah sekali ke Sleman yang ngundang totalitas. Masya Allah, tepuk tangan buat Rocket Chicken. Alhamdulillah luar biasa. Jadi saya mengasihi beliau, jadwal malam hari ini itu memang luar biasa istimewanya. Bahkan beliau itu orangnya pasrah. Jadi benar 2 tahun yang lalu beliau diantarkan salah satu jamaah saya yang ada di Blitar, diantarkan ke rumah saya. Kemudian ada yang menyampaikan beliau dari Rocket Chicken, iya saya mohon maaf karena ini jadwalnya penuh Pak Haji, mohon maaf. Tapi insya Allah Pak Haji saya nggak janji, akan saya upayakan. Nomornya Pak Haji aja tak minta biar disimpan orang saya. Akhirnya disimpan, pada waktu itu disimpan Mas Dava itu tadi. Simpan. Terus kemudian beberapa bulan yang lalu saya itu mulai menata jadwal. Terus ada yang ngingetin, Gus dulu ada orang Sleman, Rocket Chicken itu juga sudah lama loh, 2 tahun.
bilang ke jenengan, oh nggih, siap, kirim nomornya ke saya. Langsung saya sendiri nelpon beliau. WA beliau sekitar jam 2 malam. Saya WA beliau, assalamualaikum. Saya kira biar dibales itu paginya nanti, mungkin ketika jam kerja. Langsung, wah saya heran. Waduh ini ahli tahajud ini. Langsung dibales sama beliau, langsung dibales. Waalaikumsalam, nggih Gus Ikdam, gimana dawuh? Ini Pak Haji, Pak Haji milih tanggal berapa? Ini saya mulai nata, tapi nggak usah rame-rame, mulai nata seperti janji saya dulu. Kalau Pak Haji masih berkenan, kalau nggak berkenan nggak apa-apa. Oh masih Gus, masih. Semisal gini. Bahkan saking semangatnya beliau, nanti Gus nginepnya di sini, hadroh di sini, wah dipoto semua itu. Tenang Pak Haji, saya itu nginep di mana-mana, pokok nggak keserang emak-emak, ya gitu. Penting diamankan dari emak-emak. Nanti kalau nggak diamankan dari emak-emak bisa ternodai emak-emak Sleman nanti saya. Tadi diajak ke TPQ siang-siang itu naik mobil antiknya Pak Haji ini, Masya Allah, ini beberapa mak-mak sudah mengetahui saya, wah dicowegat stop, Masya Allah, saya hampir ternodai. Untung sama mantu beliau Mas Arda diamankan saya. Gus ayo Gus istirahat aja, punten alhamdulillah. Memang tapi ternyata luar biasa. Ya ini di Jogja itu ada ST Ucat, ST apa Indonesia, ST apa ST tok, Masya Allah. Semoga seluruh jamaah yang hadir ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah berkah kesabaran beliau, pasrah beliau, tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, saya digerakkan. Dan bahkan beliau bilang, ini apa yang harus kita siapkan? Doakan saya sehat, penting saya sehat, saya berangkat Pak Haji, jadwal sudah aman. Oh nggih Gus. Akhirnya nyampe sini tadi pagi saya. Habis nyampe sini subuh, nggih Pak Jatmiko. Subuh disambut menantu beliau Mas Arda, Pak Jatmiko dan jajaran Rocket Chicken, alhamdulillah. Terus baru nyampe itu saya itu ya penasaran. Rocket Chicken itu kan tak lihat di website di apa, wah ribuan seluruh Indonesia ini outletnya ini. Terus apa resep Pak Nurul Atik itu apa? Saya itu pasti ketika ada orang sukses, entah itu sukses ibadahnya, sukses ketakwaannya, atau sukses dalam hal dunianya, saya pasti penasaran. Orang ini memiliki keistiqomahan religius apa? Akhirnya beberapa teman-teman itu cerita, karena saya itu nggak tipe-tipe orang yang hanya ingin atau cemburu atau iri terhadap suatu kesuksesan orang tanpa melihat prosesnya, bukan tipe-tipe seperti itu. Kalau ada orang sukses saya mesti penasaran, ini pasti memiliki keistiqomahan religius apa ini. Akhirnya sambil dibikinin kopi sama Mas Arda, akhirnya cerita Pak Haji Atik itu salah satu orang yang memuliakan ibunya, memuliakan orang tuanya, bapaknya dan sebagainya. Pokoknya luar biasa Gus. Oh iya, berarti sama kayak saya, jimatnya ya ibunya itu. Terus akhirnya banyak cerita-cerita, Pak Jatmiko cerita, beliau dari dulu mulai bawah, bahkan mulai kerja ikut orang, mulai jadi apa sampai detik ini. Wah cerita banyak. Nah akhirnya sing dirasani teko, wonge teko. Nah, saya rasan-rasan itu Pak Haji Atik datang itu. Pak Haji Atik datang. Loh ini yang dirasani datang. Enggak ngawai pakai kaos, enggak ngawai, Masya Allah, sewantai. Oh iya Pak Haji makasih. Terus akhirnya saya sholat di musola belakang. Ternyata itu musola namanya Al Muhtarom, nama bapak beliau. Di depan itu ada rumah makan, kafe, itu nama ibunya Hajah Saudah. Masya Allah, beliau luar biasa kecintaannya terhadap orang tuanya. Ya ini sebagai bentuk, sebagai contoh ketika seseorang itu mendahulukan kewajibannya, urusan akhiratnya, berbakti kepada orang tuanya, mencari ridhonya orang tua, insya Allah Allah akan menurunkan ridhonya dan memudahkan apa yang menjadi hajat-hajatnya. Semoga barokah acara malam hari ini, hajat Pak Haji Atik dan serta jajaran Rocket Chicken juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, luar biasa.
ternyata luar biasa. Di sini suasananya juga luar biasa. Bahkan beliau juga hobi bangun TPQ, madrasah dan sebagainya. Masya Allah, seneng, nyaman di sini, nyaman. Tapi yang paling penting dari kita semua yaitu jangan sampai ketika ada orang sukses, biasanya karakter kita nggak usah jauh-jauh ya, kayak anak-anak tim saya tadi aja. Ketika di sini ditidurkan di tempat tidur enak, keluar ada pemandian anak-anak, keluar ada kafe, keluar ada taman, ada padel, keluar ada tempat olahraga, mini soccer dan sebagainya. Nyun sewu biasane koyake dhewe iki. Mek gur ngene, poh. Kok iso ngene iki piye? Leres napa mboten? Kaya jenengane mek poh. Poh. Kan ngoten nggih to? Poh, iki piye to iki? Kok iso ngene iki piye? Kan gitu, kayak anak-anak biasanya orang Blitar itu kan seperti itu. Kayak anak-anak Hadro tadi ya gitu. Poh, peh, poh, peh, poh, peh. Jadi roh apa mek poh, 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 poh. Saya dibangunin tadi siang, Gus, ayo Gus persiapan, disiapi mobil antik, poh neh. Roh madrasah, poh neh. Apa neh, poh neh. Pokoknya poh, mohon maaf itu biasa kalau yang daerah saya poh itu. Nah, gimana kita itu jadi orang biar nggak poh peh itu dok. Dimana ketika ada suatu orang, seseorang yang berhasil, kita itu bisa meniru jejaknya itu gimana. Terus kemudian keberhasilan orang itu tidak hanya membuat kita pusing itu gimana. Biar kita itu tidak hasut, iri, dengki itu gimana. Lah itu yang paling penting. Mari kita itu menjadi orang yang semangat meniru jejak keberhasilan seseorang. Atau kalau tidak seperti itu, resep-resepnya beliau itu apa? Ini yang harus dipelajari. Karena innalikulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari suatu perjuangan ini pasti ada usaha-usaha pendahulu-pendahulunya yang luar biasa. Pasti. Entah itu doa, entah itu apa, itu pasti. Terus agar kita itu tidak mudah pusing. Jenengan itu tidak mudah pusing. Kadang ada orang itu ketika melihat keberhasilan orang, kendaraan orang, bangunan orang, kan enek to wong sing gampang mumet. Roh tanggane mobil api, mobil dilebokne sirah. Roh tanggane omahe api, omah dilebokne sirah. Enten ngoten niku? Sleman enten. Kudung ijo enek ngono iki. Wong mboten, apik men wong iyaan. Wong aku tau biyen ngono kuwi. Roh tanggane montore apik iki lho. Yasinan, majlisan montore apik ngono. Montor dilebokne sirah. Mobile tanggane luwih apik ngono mbah lebokne sirah. Akhire sirahe kebetan mobil, motor, omah, kulkas 2 pintu dilebokne barang. Sembarang barang dilebokne. Kadang nek sing kenemenen bojone tanggane barang dilebokne sirah. Nah, iki biasane jamaah sor pelem iki. Nah, agar kita itu tidak mudah hanya memasukkan sesuatu keberhasilan seseorang ke dalam kepala kita, agar kita itu yang dimasukkan ke dalam kepala kita itu adalah suatu proses motivasi. Jadi kita itu agar tidak menjadi orang yang iri dengki, tapi menjadi orang yang hiptoh, terobsesi gimana kita itu bisa berhasil seperti beliau. Salah satunya agar kita itu tenang. Saya ingin menjelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin itu ada keterangan tentang pembagian rizki. Nah, ketika jenengan ini paham pembagian rizki, maka kita insya Allah itu tidak akan begitu pusing. Contoh yang pertama, orang itu biasanya gampang pusing, gampang mumet, gampang budrek. Mikirne masalah sesuk mangan apa. Leres napa mboten? Sesuk iki mangan apa? Kadang mau met dadi ora kerja ora apa mek dipikir tok, sesuk mangan apa? Mek dipikir tok. Ya gak kerja gak usah mek dipikir tok. Iki wis mumet karepe dhewe. Dadi wis weteng gak kisenan, akhire gering karepe dhewe. Nek ra ngono uang kuwi enek sing mumet mikir ngukur nikmate dhewe karo nikmate wong liya.
nek ra ngono merasa memiliki. Akhirnya ketika kehilangan nikmat tersebut, dia tersakiti dengan sendirinya. Padahal sesuatu yang dari Allah itu akan kembali kepada Allah. Niku pun umume. Terus ana kalane wong sing derajate munggah, dos. Kita kaget karepe dhewe, bingung karepe dhewe. Lah, untuk mengatasi itu semua, salah satu hal yang paling penting kita itu harus belajar tentang pembagian rizki. Niki sing badhe kula sampekne teng panjenengan. Dadi wonten kitab Minhajul Abidin, fokus nggih. Wonten kitab Minhajul Abidin niku dipun sampaiaken. Fa'lam anna rizqa arba'atu aksamin. Ketahuilah bahwasanya macam-macamnya rizki itu ada 4 macam. Jadi rezeki niku ana 4 macam. Jenengan mungkin nek paham kabeh insyaallah mulih niku malih ra gampang mumet, mikir sesuk, mikir nopo, wis insyaallah tenang tapi dengan keadaan yang produktif, semangat. Anna rizqa arba'atu aksamin. Rizki itu ada 4 macam. Yang pertama adalah madmunun. Rizki yang madmunun. Ini di dalam kitab Minhajul Abidin, bukan karangan saya. Di situ disampaikan rizki yang madmunun. Madmunun itu apa? Rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Itu diperoleh setiap makhluk. Makhluknya Allah pasti dapat, yang model madmunun ini pasti dapat. Ini dasar rezeki manusia, standar rizki makhluk. Entah itu orangnya sudah beramal atau belum, pasti yang madmunun ini sudah didapatkan. Semua pasti dapat itu. Contohnya apa? Bayi di dalam kandungan mendapatkan nutrisi, akhirnya 9 bulan bisa bertahan keluar dengan selamat. Nyun sewu, rata-rata rizki sing madmunun niki wau, rizkine bayi niki wau, nyun tingali. Nyun sewu, mbah anake wong melarat, anake pejabat, anake wong duwe dhuwit, rata-rata lho, ngomongne mayoritas lho. Niki mesti metu ya keadaan selamat to rata-rata, nggih to? Gizine tercukupi to. Dilalah anake wong ra duwe, ketarane ra duwe, tapi dilalah karo Gusti Allah ya dicukupi terus akhire metu ya selamat. Nggih to? Kadang mbok iki ya nek ngopeni sak-sake ngono kaya ratek tenanan, tapi ya dilalah alhamdulillah diberi keselamatan. Contoh yang madmunun yang sudah dijamin oleh Allah itu apa? Burung. Rizkine manuk. Pagi keluar dalam keadaan lapar, penting obah, mabur, sore balik ning sangkare iki mang wis wareg maneh. Contoh sing madmunun apa? Sing wis dijamin Gusti Allah kaya awake dhewe. Pokok menang metu tangi turu, iki wis ambekan neh, menghirup udara, oksigen tanpa kita sadari, sudah dijamin oleh Allah. Air minum. Bahkan sampai teko negara sing angel banyu lho dilalah menungsone ya iso ngombe kabeh. Leres napa mboten? Lah niku kan saka Gusti Allah. Lah, rizki yang madmunun yang sudah dijamin oleh Allah ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu pun dari makhluknya Allah di bumi ini melainkan telah Allah jamin rizkinya. Sedaya makhluk Gusti Allah sing ana ning bumi niki dijamin. Lah artine ngapunten, jenengan nek masalah mangan sesuk mangan apa, nek masalah weteng angger gelem obah insyaallah mamah. Pokoke obah bakale mamah. Intine nek masalah panganan niki aja mikir. Wis pokoke obah, apa sing isone. Dan berusaha tidak menjadi orang yang tomak, hanya mengharapkan pemberian orang lain. Obah pun bergerak mawon. Pokok wong gelem obah, tangi turu jebret, mari subuhan obah, sing ning sawah-sawah, sing ning apa-apa, mangan-mangan, ngombe-ngombe. Ngakep oksigen, tenang ae. Nah, itu ada rizki yang sudah dijamin seperti itu. Makanya
ketika kita itu dalam hidup ini, kalau rizki itu memang ada yang sudah dijamin oleh Allah,